Tahu kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat mengatur kesehatan kita ya Bapak Ibu, tapi itu semua karena Yesus yang kita sembah. Kita angkat pujian ini dengan hati yang tulus, katakan kepada Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Semua
silakan Pak Adi. Haleluya Yesus. Kembali kami bersyukur ya Bapak pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih. Di mana Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali Tuhan ke rumah-Mu ya Bapak, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Amin. Dengan kondisi seperti ini ya Bapak, mungkin tidak memungkinkan bagi kami ya Bapak. Tapi ya Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersekutu memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Bapak, biar Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga nanti akhir ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang Engkau yang beraksara Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapak. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini ya Bapak. Mulai dari Aser, pemimpin pujian, pemain musik, terlebih-lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Berkati juga kami Tuhan setiap jemaat yang ada ya Bapak. Engkau berkati kami ya Bapak, sehingga kami juga Tuhan siap memuji memuliakan nama-Mu dan siap juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, indah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat pujian yang mengatakan sebab Dia hidup. Pujian ini sangat mengena dibuat saya Bapak Ibu, selalu saya cerita ini karena apapun kondisinya, Tuhan Yesus kita tetap hidup. Amin Bapak Ibu. Amin. Pandemi boleh terus berlalu, tapi kita sampai bisa masih tetap nafas, sampai bisa masih tetap duduk di sini ada dalam hadirat Tuhan. Itu karena Yesus yang kita sembah, memberikan hari esok yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yang yakin bahwa Yesus kita hidup. Amin. Haleluya. Kita bangkit
berdiri, bangkit, serukan nama Yesus. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kekuatan, hanya Dia yang bisa memberikan harapan yang pasti. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Bagaimana nama Yesus yang besar? Mari maju ke depan, tidak usah pakai lagu. Ada yang mau bersaksi? Memang di hari-hari ini ya Bapak Ibu, kita sangat terbatas semuanya. Yang mau memuji Tuhan juga pakai masker ya. Kesempatan kalau yang malas nyanyi enak sih gitu ya. Tapi ya itulah ya kedewasaan iman kita. Kita mau memuji nama Tuhan apa enggak? Tuhan nggak melihat suara kita ya Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat mutu kualitas suara kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Kita mau nyanyi nggak buat Tuhan ya? Saya di sini nggak kelihatan, saya nggak nyanyi dari tadi juga. Hanya Tuhan yang tahu sama saya. Cuma lihat ini aja, kelihatan ke depan ke belakang ya. Cuma kalau saya lihat ke Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu pada nyanyi semua apa. Sambil mikir, besok gua ujian, terus besok gua mau ngajar, terus besok aku mau kerja, ya mungkin aja gitu ya. Tapi hari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Ada yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang saya saksikan memang yang itu program dekonya nggak jalan ya. Yang waktu itu saya tanya yang sakit ternyata dengan perut. Berapa uang saya nggak ada berapa jumlah uangnya, ada hampir 100 berapa saya. Tapi karena ada corona ya jadi nggak bisa waktu itu
Itu mungkin satu hal yang saya ingin sampaikan, supaya kerja itu ya memang terhambat karena memang rata-rata kita itu ekonominya turun ya, khususnya yang saya lihat ya hotel, tempat rekreasi, dan banyak hal juga termasuk kami juga termasuk. Tapi dalam hal ini kan bersyukur kepada Tuhan. Yang saya apa ya, kan kami sering di jalan ya, di jalan dengan istri pulang ke rumah. Kalau dia batuk terus itu Tuhan, jangan sampai gitu ya. Coba Tuhan, saya percaya Tuhan lindungi kami bahwa apapun yang kami alami Tuhan akan menjaga. Justru kalau asma kan dia seterusnya langsung. Kalau dia udah susah ke Tuhan, Tuhan belum ke Tuhan bukan. Walaupun saya berdosa belum kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Itu senantiasa. Jadi kita selalu harus berdoa bahwa Tuhan itu akan menolong. Sesudah dia tertidur, puji Tuhan, kasih Tuhan, dia punya kelegaan. Jadi satu hal yang itu senantiasa. Oleh karena itu juga kita semua yang di sini berharap ke Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita. Dan khususnya saat ini saya mengucap syukur untuk saat ini bisa berbakti memuliakan Tuhan. Banyak hal berkat-berkat yang diterima oleh ya keluarga kami. Nah, contohnya ada ya teman keponakan memangnya. Kalau secara apa sih nggak mungkin lah dia kan lagi guru atau itu masuk ke komisi pelayanan sampai ke provinsi di sarjana hukum. Kemudian dia kalau di pelayanan ini ya kita nggak bisa menentukan gajinya ya, apanya berkatnya nggak tahu. Kadang-kadang aduh gimana dia udah menikah lah gitu. Kalau udah menikah kan harus ada target per bulannya. Akhirnya dia ngambil, dia teman dari STHB masuk lagi dites ke notaris, dia tembus 4. Itu kan itu berkat Tuhan sama kamu. Amin. Saya bilang gitu. Dan dia tahun ini selesai dengan nilai A dia. Kalau dipikir secara kamu bukan dari Umpar ataupun dari Unpad, tapi kamu dari STHB, tapi kamu bisa mendapat gelar notaris gitu. Tambah lagi ada keponakan itu, yang ini anak Samuel. Dia juga sudah selesai dari bulan tahun ini juga IT dia dari Unpad. Itu berkat-berkat ya. Apa yang diberi Tuhan kami senantiasa mengucap syukur. Walaupun mungkin semua kita dapat seperti itu, ada yang sudah selesai, ada yang tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu menolong kita, melindungi kita. Itulah berkat yang saya dapat sampaikan. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya kita hidup oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkat. Puji Tuhan. Anak Tuhan selalu mengucap syukur ya, walaupun segala keadaan apapun yang kondisi kita, Tuhan selalu memeliharakan kehidupan kita. Ada lagi yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Suami istri paket. Iya. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Ya, ini saya mau mempersaksikan Tuhan Yesus memang luar biasa ya. Amin. Amin. Jadi ini teman kecil, satu keluarga kan Muslim ya. Nah, dia itu enggak waktu tahun berapa itu 2018 kerja. Dia nggak enak, dia pulang ke Bandung, keluarganya di Bandung, nganggur lah ya. Nah, wah udah gimana? Akhirnya dia kerja ya, kerja sebagai apa itu namanya, gober yang nyapu jalan. Kalau di Sukasari jadi itu ada, jadi per kelurahan. Puji Tuhan dia itu kerja. Kesaksiannya dia luar biasa. Dia tuh merasa aku tuh ya didatangi Tuhan Yesus. Didatangi Tuhan Yesus, terus dia bilang, "Lah ngapain kok datang pada saya? Saya ini kan orang Muslim." Ketawa Yesus ya. Nah, itu dia cerita sama saya, tiap minggu dia akan waktu dia udah terima Tuhan Yesus, terus dia udah kerja di Balong Gede di sama dia cerita gini, tapi bener ya ikut Tuhan Yesus tuh luar biasa.
Tidak pernah kekurangan. Karena gini, dia ini ada 12 orang. Cuman dia yang selalu dapat apa sih namanya, bansos ya. Tapi bansosnya bukan bagaimana. Jadi gini, ada orang, mas ini loh mas. Jadi dia, padahal dia mau nggak punya uang, nggak punya deh, udah nggak ada. Hah? Terima kasih, puji Tuhan. Dia nggak sadar dia bilang gitu. Puji Tuhan. Loh, masnya ini. Iya, saya terima Yesus. Dia bilang gitu. Namanya Widardo. Orangnya ada saya sini. Nah, terus dari situ, terus dia rasakan itu. Dia tuh suka dibully sama teman-teman kerjanya, maksudnya sama bos kepala grupnya ini. Satu hari dia, biarlah aku diginiin ya, tapi aku percaya Tuhan Yesus mengasihi saya. Nah, setiap kalau sholat itu kan jam 6 ya, dan hatiku udah, Tuhan Yesus tolong aku, ampuni aku. Jadi sholatnya itu ya. Karena nggak apa-apa, yang penting kamu datang, kamu jadi berkat. Wah, tapi yang dia dapat itu apa? Dibenci keluarga, dibenci apa? Ada segala macam. Saya bilang tahan, ya. Tuhan Yesus mengasihi dia. Dia tuh mau ketabrak. Orang lain lihat dia tuh ketabrak, tapi dia nggak apa-apa. Ketabrak itu di Lembang, dia rumahnya di Lembang. Dia cerita, wah, pokoknya ya, dia orang Tegal. Pokoknya Tuhan Yesus tuh, waduh, good, luar biasa. Aku tuh dilindungi bener-bener. Segala sesuatu nggak kekurangan. Aku pengen keluargaku tenang. Kamu cuma tinggal berdoa, Tuhan Yesus tolong jamah istri dan anak-anak saya. Dia bilang gitu kan. Saya bilang gitu kayak itu. Oh iya benar. Jadi setiap kejadian dia cerita. Dia bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Dan saya baru gini ya, Tuhan terima kasih ya. Memang istilahnya, kerinduan saya untuk teman-teman saya bisa mengenal Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Dan saya percaya Tuhan Yesus bekerja ya luar biasa. Ya, jadi dipertemukan teman-teman kecil, tapi mereka iya ya, Tuhan Yesus luar biasa. Memang nggak ada duanya loh Tuhan Yesus itu. Kamu cari ke siapa kemana, nggak akan. Kamu datang, oh si anu, nggak akan ada. Coba kamu merasa gimana? Tuhan Yesus tahu jalan keluarnya. Kamu cari apa, mau ditafsir apa, nggak bisa. Karena hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Akhirnya dia berteriak ya, aku pengen nanti kalau kan nggak bisa libur, Gober ini nggak bisa libur gitu, nggak bisa. Nanti kalau libur potong katanya. Aku pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen segala macam. Saya bilang ada waktunya, ya, ada waktunya. Iya, tolong dongakno aku terus ya, beri aku kekuatan. Iya. Nah itulah saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, ya terima kasih. Saudara-saudara saya bisa mengenal Engkau, menerima Engkau. Biarlah namamu dipermuliakan di mana-mana. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan ya. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memilih dan menyentuh ya, karena Yesus tidak pernah memaksa, tapi hatinya selalu terbuka buat anak-anak yang mau menerima janji keselamatannya. Saya salut juga dengan orang-orang yang memang sudah dipilih Tuhan. Kadang-kadang mereka tidak membuka, tapi kadang-kadang hatinya saja yang percaya sama Yesus ya. Puji Tuhan, mungkin tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kolektor yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita di masa pandemi ini harus selalu ingat ini ya Pak, Bu, ya semuanya harus selalu cuci tangan pakai sabun, kalau nggak ada bawa hand sanitizer, terus jaga jarak, hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, tidak cipika-cipiki Bapak Ibu ya, kecuali sama suami sendiri kali ya, gitu ya, sama istri sendiri. Terus pakai masker ya. Pakai masker yang betul, itu hidung sama mulutnya ketutup semuanya, ya gitu.
hidung sama mulutnya ketutup semuanya karena penularannya lewat saluran pernafasan. Virus itu Bapak Ibu lebih kecil dari bakteri dan dia tidak tahan lama hidup di udara yang terlalu lama. Dia nebeng hidup cepat, pasti udah nempel. Saya ngobrol sama Devi udah nempel ke si Devi lagi, nanti ikut lagi Devi ngobrol sama si Yos ciuman, nanti ke si Yos lagi, padahal virusnya dari saya. Ya kayak gitu, jadi dia nggak tahan lama di udara, dia nempel-nempel ya. Amel, ada calon dokter nih 2 di sini ya. Tapi saya tetap mengingatkan itu, tetap mengingatkan. Ya mau engap dah, saya juga engap ya Bapak Ibu, tapi dah kita mah pengen aman, bukan hanya kita takut ketularan, tapi siapa tahu kita juga yang menularkan ke orang. Jadi mari kita menjaga. Kita angkat pujian kumenang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ku hidup karena anugerah-Nya. Sesuai tema bulan ini, segala yang kita punya itu semuanya anugerah Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau yang nggak hafal lagunya, bisa buka HP-nya, bisa buka Google, lirik lagu Engkau Alasanku Hidup. Di situ ada ya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ku hidup karena anugerah. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku.
silakan duduk. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Selamat ketemu lagi. Selamat ketemu. Ya, khususnya yang baru ketemu ya. Ya. September ceria. Amin. Puji Tuhan, kita ada di bulan baru lagi saudara ya. Tidak terasa sudah menjelang akhir tahun lagi kita ya, di tahun 2020. Tapi kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri saudara. Injil Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama ya. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik jemaat GBD Pelangi Kasih yang ada di sini, bahkan yang tidak bisa hadir dan yang sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, juga seberapa banyak saudara yang mengikuti ibadah live streaming kami GBD Pelangi Kasih Bandung. Saya percaya saudara ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan ya. Anugerah, apa itu anugerah? Kadang-kala kita sudah mengerti kata anugerah itu ya. Anugerah itu artinya yang lain adalah pemberian ya, atau kasih karunia, atau hadiah, atau kemurahan ya. Jadi anugerah itu pemberian Tuhan yang bersifat gratis, bersifat cuma-cuma ya. Dan ternyata ketika saya buka, saya pelajari arti dari anugerah itu sendiri adalah pemberian Allah kepada kita yang sebenarnya saya dan saudara itu tidak punya hak untuk mendapatkannya ya. Di bahasa yang lain dikatakan kita itu, anugerah yang diberikan kepada kita itu karena kita adalah orang yang sebenarnya sudah sudah divonis untuk mati, untuk tidak berlayak untuk terima anugerah itu. Dan anugerah yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, khususnya kepada kita hari ini, itu adalah anugerah yang luar biasa ya, diberikan kepada kita tanpa balasan dari kita, secara cuma-cuma. Jadi anugerah kepada kita yang menerima anugerah itu tidak perlu melakukan apapun. Kita yang menerima anugerah itu tidak disuruh atau tidak memiliki persyaratan. Padahal semua di dunia ini harus ada syarat.
ada persyaratan. Ya. Semua aplikasi yang saudara punya harus ada persyaratan. Tetapi Tuhan memberi anugerah, kita menerima dengan cuma-cuma. Cuma kadangkala saudara, kekristenan kita, orang Kristen menanggapi anugerah, kemurahan, grace, pemberian, hadiah, voucher, merasakan bahwa anugerah itu sesuatu yang diberikan untuk kompromi dengan kita. Ya, mudah-mudahan saudara mengerti maksudnya. Kompromi, maksudnya Tuhan beri anugerah jadi saya bisa buat apa aja nggak apa-apa. Oh, saya mesti kesini. Ya, dengan jalan-jalan. Biasa Pak Pendeta khotbah jalan-jalan, jadi Nggak sadar. iya, ini sedang ada kamera juga di berbagai macam TV swasta ini, jadi saya mesti diam. Ya, jadi kita kadang-kala kita tuh tanpa kita sadari kita pun menganggap bahwa anugerah itu adalah membuat kita kompromi. Banyak anak Tuhan, orang percaya juga merasa saya dilindungi, jadi saya bisa melakukan kebebasan, melakukan apa saja. Hal-hal yang di luar Tuhan, hal-hal yang dosa, kita bebas, kita aman. Sebenarnya tidak. Jadi anugerah yang Tuhan beri bukan membuat kita diberikan kompromi, diberikan legal untuk melakukan dosa, diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja. Mari kita hargai anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Sekali lagi, anugerah adalah sebenarnya sesuatu yang Tuhan beri sebenarnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Jadi kalau kita diberi kelayakan, nah makanya ayat yang kita baca tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menetapkan kita. Inilah namanya anugerah Tuhan. Nah, kita akan pelajari kenapa kita dipilih untuk mendapat anugerah Tuhan. Kenapa kita dipilih untuk mendapat anugerah Tuhan? Tadi saya katakan sebenarnya kita tidak layak. Tapi kalau kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang memilih. Ini adalah yang pertama, kekuasaan atau kedaulatan Tuhan. Hak prerogatif. Hak utama dari Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kedaulatan Tuhan untuk memilih saya dan saudara diberikan anugerah. Ya. Tuhan tidak perlu tanya berunding kepada siapa untuk memberikan pilihan buat memberi anugerah kepada saya dan kepada saudara. Jadi kedaulatan Tuhan, bayangin harga sebuah anugerah yang cuma-cuma. Saya mau membawa saudara supaya saudara menghargai anugerah Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan, menghargai pemberian Tuhan. Nanti kita masuk apa aja sih anugerah itu. Ya, kita harus memberikan penilaian yang tertinggi. Kita harus taruh di poin pertama. Anugerah yang Tuhan beri adalah mahal harganya, walaupun diberikan secara cuma-cuma. Contoh, hari ini kita akan terima perjamuan Tuhan. Inilah anugerah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, kita yang tadinya alamatnya neraka karena pembuat kejahatan, Dia beri anugerah dengan rela mati di kayu salib, menggantikan kita. Mestinya kita kan yang disalib, mestinya kan kita yang menderita di kayu salib, mestinya kan kita neraka akhirnya. Tetapi Tuhan ambil kita lewat cara memberikan anugerah, lewat penebusan di kayu salib. Ya. Jadi kalau saya dipilih, kalau saudara masuk dalam pilihan, mari hargai kedaulatan Tuhan memilih. Ya, ada ayat berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dari yang sedikit itu, saya dan saudara
Jadi jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jadi jangan anggap enteng anugerah yang cuma-cuma itu. Biasanya barang murah itu orang sembarangan taruh, gitu ya. Sampai hari ini sudah lihat saya tidak pakai jam tangan. Sudah berapa puluh kali saya beli jam tangan. Karena jam tangan yang murah, jadi dibiarin saja. Mungkin kalau ada yang ngasih jam tangan mahal, menurut saya jangan baik-baik. Apakah ini sein halus atau sein kasar? Saya mau katakan sesuatu yang murah kita seringkali naruh ya di situ saja. Maksudnya sembarangan saja, terserah mau hilang atau enggak gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang mahal kita jaga. Nah saya mau katakan, mari beri penilaian anugerah Tuhan itu sesuatu yang mahal, sehingga kita jaga jangan sampai anugerah Tuhan itu lepas dari kita. Kekuasaan Tuhan lah yang memilih kita untuk diberikan anugerah. Itu poin pertama tadi saya katakan. Ya, jadi anugerah Tuhan kepada kita, Dia selamatkan kita, Dia tebus dosa kita, Dia beri penghargaan kepada kita, Dia angkat kita. Apalagi yang anugerah kedaulatan Tuhan yang sudah diberi atas kita, memelihara kita. Makanya saya katakan, kalau sampai hari ini kita sehat, kita kuat, semua karena anugerah Tuhan. 5 bulan lebih kita ada di kondisi pandemi COVID-19. Kurang lebih 5 bulan lebih kita ada di situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Kita akan seperti ini. Bahkan yang lebih luar biasa, kalau saudara ya, kalau saudara sadar, kalau saudara melek, ini bukan cuma di Bandung kejadian ini. COVID-19 ini bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mari buka mata kita. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Iya kan? Kita harus mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang ada, bergerak dan bekerja. Dia bisa menunjukkan hal yang luar biasa. Ya. Ini seluruh dunia, semua orang, semua bicara soal corona. Jadi saya mau katakan, kalau lihat dari satu sisi, gampang Tuhan mau menghabisi kita. Gampang kalau Tuhan mau menghukum kita. Sangat mudah. Karena tokoh-tokoh Alkitab dulu juga bangsa Israel, satu bangsa, dia bisa hancur, dia bisa buat tidak berdaya. Nah sekarang seluruh dunia, penduduk dunia. Makanya saya katakan, kita ada karena pemeliharaan Tuhan. Ya. Kalau kita masih ada sampai hari itu, puji Tuhan, Tuhan masih izinkan kita hidup. Maksudnya apa? Tadi dikatakan bahwa pembacaan ayat yang kita baca tadi, supaya kita menghasilkan buah, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Lewat apa? Lewat pemeliharaan Tuhan yang terjadi bagi kita. Banyak kesaksian yang saya dengar, baik lewat Jemaat GBD Pelangi Kasih dan jemaat-jemaat yang lain yang pernah cerita di masa pandemi ini. Ya, tadi Pak Siombing cerita, semua menurun, ekonominya menurun, betul. Tapi kalau saudara masih bertahan sampai hari ini, kalau saudara masih sehat, masih kuat, masih dapat datang beribadah kepada Tuhan hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan untuk memelihara kita, memberi hidup, memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada kita. Ya.
kita sehat sampai hari ini, tidak terpapar virus corona. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau memakai masker terus, bukan. Ya. Bukannya juga kita lepas masker terus jalan bebas, bukan. Ikuti protokol kesehatan. Tapi yang lebih penting, Tuhan membungkus kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, membuat kita sehat sampai hari ini. Ya. Dunia sekarang, dunia terbalik. Ya. Dulu, saudara yang suka makan di restoran, ya, saudara yang suka makan di luar, khususnya saya, istri dan anak, kalau kita pergi umpamanya cari makan, ada rumah makan atau restoran yang belum pernah kami datangi, atau sambil lewat terus lihat, kok rame, restoran itu rame. Ketika saudara lihat restorannya rame, di benak saudara apa? Enak. Pasti, pasti enak itu. Belum ada referensi dari orang, kalau kita lewat terus lihat kita rame, enak, datanglah kita. Sekarang kembali, kalau banyak orang rame restoran itu, nggak datang lagi. Benar nggak? Inilah dunia hari-hari ini. Makanya kalau kita ada sampai hari ini, yang harus kita lakukan, mari kita bersyukur. Hargai anugerah Tuhan dalam hidup. Dia yang memberikan kita kesehatan. Juga Dia memberkati usaha kita. Ya. Walaupun mungkin kita pikir, aduh menurun, ekonomi saya menurun, keuangan saya menurun. Tapi percayalah, kalau Tuhan masih beri kesempatan saudara hidup sampai hari ini, Tuhan pasti akan buka jalan usaha-usaha. Amin. Haleluya. Tadi malam saya sempat ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Ya, dia bilang, saya juga cerita. Kita ngobrol dan dia bilang, memang waktu masuk masa pandemi, kan namanya hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan GPD, rahasia umum, ya, bukan rahasia umum. Ya sudah seperti aturannya umumnya begitu, ya. Mendapat berkat itu dari kolektor dan perpuluh. Masa pandemi, ngobrol saya, dia bilang, aduh awal-awal bulan awal sampai 3 bulan 4 bulan nggak ada pemasukan, tidak ada kolektor, tidak ada perpuluhan. Mau perpuluhan gimana, kasihan jemaatnya juga tidak ada pemasukan. Mau kolektor bagaimana juga, untuk hidup, untuk makan juga susah. Saya bilang, bukan cuman kita, bukan cuman hamba kamu yang mengalami, saya juga dan semua hamba Tuhan. Tapi saya pengalaman saya, walaupun begitu saya kaget, ada yang transfer berkat yang bukan dari kita, bukan kita tidak menduga. Dia juga cerita, saya juga begitu. Nah, itulah anugerah Tuhan. Dan saya melihat bukan cuma hamba Tuhan, jemaat Tuhan, ada beberapa yang cerita ke saya. Mereka juga melihat itu. Tuhan mampu bekerja, Tuhan mampu memelihara, ya. Bahkan berkat Tuhan itu luar biasa sih. Tuhan mampu memberkati usaha kita, ya. Kemudian Tuhan memelihara kita dengan apa? Menolong kita dari bahaya. Di luar sana banyak bahaya yang kita hadapi. Karena kita catat, hidup kita itu selangkah dengan maut. Jadi kalau kita tidak kena bahaya itu, bersyukur. Ya. Saya beberapa hari lalu mau jemput istri saya di tol, saudara, kecepatan normal 140. Tanggungan 200.
Ya, mobilnya baru diservis, ternyata baru diservis nggak terasa nginjek gasnya, kok kenceng banget ya. Iya lama. Iya ya. Dan saudara, ketika saya di kanan, saudara, memang lagi rame, saudara. Kita beberapa di kanan sedang menyalip satu truk tronton. Pas saya dan beberapa mobil sedang nyalip, bunyi ledakan, saudara. Aduh, ledakan itu, saudara. Saya juga kaget, saudara. Aduh, apalagi saya sudah pasang ring 2, saudara. 2 ring itu langsung ini. Bukan, maksudnya sudah saling beradu itu tabraknya Pak. Ada jadi pendeta ini. Mau nanti ada dokter-dokter yang lihat. Tabrakan deh. Jadi kaget saya, saudara. Dan saya yakin bukan hanya saya yang kaget, dan cuma saya sendiri di mobil. Kagetnya, saudara, itu kaca depan saya itu kayak mau lepas gitu. Itu ledakannya luar biasa sekali. Mobil ini seperti, kebayang kecepatan 100, terus seperti mobil ada yang nahan dari depan. Aduh, itu kaget luar biasa juga. Saya langsung nginjek rem dan saya pikir apa ini? Ketika akhirnya saya tahu mobil tronton itu pecah ban. Oh. Kebayang pecah. Saya sudah 2 kali, pernah juga dengan istri saya. Jadi ada serpihan yang kena ke mobil gitu ya. Tapi serpihan itu saya pikir nggak terlalu bahaya. Yang saya rasakan alami itu kaca kayak mau ke dalam gitu, mau menimpa gitu. Saking kuatnya tekanan itu. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, saya ada, anugerah Tuhan luar biasa. Kita dijaga dengan menolong dari bahaya. Ya. Saya percaya saudara juga punya pengalaman seperti ini. Ya, ditolong Tuhan dari kejadian, dari bahaya. Saya kalau lihat-lihat video gitu, kiriman ya, apalagi suka ada yang kirim lolos dari maut gitu ya, tabrakan, tapi yang motornya kegiles, orang yang enggak gitu ya, aduh. Nah itu kalau nonton begitu memang kalau belum kehendak Tuhan memang belum kerja. Tapi saya mau katakan itu semua karena kebaikan Tuhan. Poin kedua, saudara. Poin kedua, kenapa kita dipilih Tuhan? Tadi yang pertama, karena kedaulatan Tuhan. Ya, kita dipilih Tuhan untuk dapat anugerah bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita luar biasa, tapi karena kedaulatan Tuhan, hak paten dari Tuhan. Ya, yang kedua, karena kasih Tuhan. Haleluya. Ya, Amen. karena kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan, makanya saudara dipilih karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Aduh, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tuhan kita, selain Dia memiliki kedaulatan, Dia juga memiliki kasih. Orang yang berdaulat tapi tidak punya kasih akan bertindak semena-mena dan otoriter. Begitu juga orang yang punya kasih tetapi tidak berdaulat, dia tidak berdaya. Makanya kita bersyukur punya Allah, punya Tuhan yang berdaulat dan punya kasih. Ya, kasihnya kita hidup karena kasih Tuhan, kita hidup karena kebaikan Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan, kita hidup karena sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya. Kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita tidak memiliki kasih tetapi bukan memiliki kasih dan tidak berdaulat. Tuhan kita berdaulat dan punya kasih. Sehingga Dia mengatur hidup kita dengan sempurna. Saya mau
membawa saudara supaya saudara hargai pemberian Allah dalam hidup. Hargai anugerah. Tadi saya kasih contoh sesuatu yang berharga bagi saudara jaga baik-baik. Mari kita menilai anugerah Tuhan itu adalah harganya mahal, walaupun diberikan secara cuma-cuma. Dengan apa saudara? Mari kita setia. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita memberikan hidupmu, waktumu, ya, untuk Tuhan. Selain saudara menunaikan tugas-tugas saudara, saudara juga beri waktu untuk Tuhan. Doa, baca firman, ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, jadilah berkat, jadilah berbuahlah bagi orang lain, ya. Jadi berkat kepada orang lain bukan hanya kita memberikan uang, memberikan makanan, perhatian kita, ya kan? Menolong dia, membantu dia, menjadi saksi, menjadi teladan, ya kan? Kita kan harus jadi teladan, jadi terang kan? Lewat kita orang lain diberkati, lewat kita dilihat oleh orang, kita menjadi sumber inspirasi mereka, ya kan? Kayak kesaksian Bu Angel tadi, itulah Tuhan mau dalam hidup kita, ya, untuk dapat menerima, menghargai anugerah Tuhan. Jadi poin kedua, kita dipilih karena kasih, karena kasih Tuhan. Jadi sebenarnya semua anugerah Tuhan, yang waktu, tenaga, kekayaan, fasilitas, saudara masih bisa kuliah, ya, sampai hari ini walaupun masih kuliah online, gitu ya, saudara bisa bekerja walaupun mungkin paruh waktu. Kita syukuri semua, ya. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Jadi apapun kondisi saudara hari ini, apapun keadaan saudara hari ini, apapun usaha saudara hari ini, intinya kita mau mengucap syukur, menghargai bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Amin. Kalau kita belajar menghargai, saya percaya saudara akan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Dua poin yang saya bisa sampaikan pagi hari ini, dan saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan, semua karena anugerah. Yang perlu kita lakukan, mari kita mengucap syukur, mengembalikan pujian syukur kepada Dia. Sebab anugerahnya itu luar biasa. Kita nyanyi pujian yang pertama tadi, itu ada sebagaimana, ya. Mari kita berdiri, saudara. Melayani
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu besar atas kami. Terima kasih kalau kami mendapatkan anugerah-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami orang-orang yang layak untuk Engkau beri anugerah. Walaupun sebenarnya kami adalah orang yang berdosa, tapi Engkau melayakkan kami lewat karya-Mu di kayu salib, lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Mari Pak, siang maju. Saat ini Tuhan, kami akan terima perjamuan Tuhan. Kami berlutut. Ada satu bukit jauh dari sini.
saudara terima perjamuan Tuhan. Di hosti atau di roti ada ayat Alkitab, saudara baca, terima itu dengan sukacita. Ya, buka masker dulu ya, jangan sampai tidak buka masker. Ya, nanti sama dengan di video-video, makan nggak? Ya, oke, mari buka saudara ya. Kelihatan gantengnya, cantiknya ya. Puji Tuhan. Mari angkat roti Bapak Ibu di rumah juga, silakan ya. Saudara buka air anggurnya ya. Angkat roti, ada ayatnya juga ya, imani itu saudara ya. Haleluya, haleluya. Di tangan kami ada roti atau hosti yang bicara tentang tubuh Yesus yang pernah tercabik-cabik ketika cambuk-cambuk Romawi yang begitu tajam mengenai seluruh bagian tubuhnya, pundaknya, mukanya, badannya, kepalanya. Dari cambuk-cambuk itulah tercabik tubuh Yesus. Satu penderitaan yang besar dia rasakan, satu kesakitan yang sangat dia alami. Sebagai seorang manusia 100%, sebagai seorang Allah 100%, dia juga merasakan kesakitan. Dia rela menanggung penderitaan, dia rela menanggung kesakitan. Karena dia mau memberikan anugerahnya yang besar atas saya dan saudara. Jadi anugerah itu mari hargai. Mahal, sangat mahal. Walaupun itu diberi secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat karyamu di Golgota. Itu membuat kami mendapat anugerah, bahkan membuat kami menempati sorga yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih. Sebelum kami makan, kami dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh. Kami yakin ketika kami mengunyah masuk dalam tubuh kami, kami sangat percaya kami akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Kekuatan dari dalam kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kekuatan kami untuk dapat menjalani hari-hari ke depan, menjalani kehidupan kami ke depan. Dan kami percaya kami akan meraih setiap janji. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat penderitaan yang Engkau tanggung bagi kami. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Cawan ini anggur yang bicara tentang darah Yesus yang pernah menetes, mengalir keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Dia rela darahnya tercurah supaya saya dan saudara mengalami pengampunan dari segala dosa, segala kejahatan, segala pemberontakan, segala hal yang menyakiti Tuhan. Dia menanggung itu. Dia melunasi itu lewat cara darahnya tercurah. Jadi dosa kita ketika kita mengaku kepada Tuhan hari ini, dosa semerah karmisi sekalipun akan diputihkan seperti salju. Percayalah, darah Yesus mampu dan sudah menyucikan kita. Terima kasih buat darahmu yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami dapat pengampunan yang ajaib, pengampunan yang dahsyat. Kami mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami sudah menerimanya dengan iman. Kami mendapat kekuatan, penghiburan, bahkan kami dapat kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terpujilah Engkau sekarang selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan, mari beri yang terbaik. Kita akan pujian ku menang bersama Yesus. Belum aja tahu apa. Terima kasih buat korban persembahan yang saudara beri untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Baik saudara yang ada di sini, yang ada di rumah mau memberikan persembahan, jemaat Pelangi Kasih, atau Anda bukan jemaat Pelangi Kasih yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan GBD Pelangi Kasih Bandung, boleh kirimkan persembahan saudara lewat transfer ke ada di bawah ya. Saudara bisa lihat di bawah ini saudara ya. Transfer ke bendara gereja saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Pengumuman saudara. Kita bersyukur sudah bisa kembali beribadah di sini saudara ya. Tentunya dengan protokol kesehatan saudara ya. Seperti tadi Ibu Ani katakan, selama kita ibadah menggunakan masker, tidak boleh dilepas saudara ya. Maskernya tadi saudara masuk di ukur suhu tubuh, dikasih hand sanitizer ya, saudara boleh juga bawa hand sanitizer di rumah, dari rumah gitu ya. Dan jaga jarak di sini saudara ya, kita sudah buat jarak yang cukup lega saudara ya di sini ya. Jadi mari kita saling menjaga kesehatan supaya kita sehat, juga kita tidak tertular dan tidak menularkan ya. Oke, pengumuman hari Rabu kita ibadah tengah minggu saudara. Dan ibadah tengah minggu saudara bisa hadir di rumah kami ya. Dan yang tidak bisa hadir boleh mengikuti dengan live streaming. Kami juga masih membuka live streaming saudara ya. Silakan mengikutinya. Oke. Kemudian kita berdoa buat saudara-saudara kita jemaat Pelangi Kasih yang belum bisa ada di Bandung ya, baik mahasiswa bahkan orang tua. Saya lihat ada beberapa yang pulang kampung saudara ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu kembali seperti hari-hari yang dulu ya. Oke. Nanti tolong dibagikan saudara. Kami menyediakan masker saudara ya. Saudara bisa cuci dulu ini saudara ya, karena tadi pagi buru-buru saya buat. Memangnya bapak udah dulu ya. Saya sengaja mengambil warna-warna pelangi kita. Ada tulisan GPD Pelangi Kasih saudara ya. Saudara boleh mengambil satu orang 20 satu orang satu saudara ya. Ada 3 warna. Ada warna ini apa? Harni. Kemudian ada warna kesukaan. Rainbow nggak ada ya Om? Ini warna-warna saya ini ya. Biru, kuning, merah, hijau. Ini warna saya saudara ya. Mexico Happy New Year Saudara nggak harus ada. ikutin. Ada yang bilang
polos aja, saudara. Gembalanya begini. Iya kan? harus ngikutin. Meksiko Hivinio Ya. aja. Silakan ya, Paul bagiin Bang. Satu-satunya milih. Silakan sementara saya kembali bagi. September Jangan ceria, dipakai Paul. dulu, minggu depan dipakai saudara ya. Kalau enggak denda ya Pak ya. Ya. Dan kita ketemu lagi hari Minggu depan, saudara, jam 8 pagi. Oh, yang mana? Oh, Saudara bisa ke sini. Saudara yang tidak belum bisa datang ke gereja, silakan mengikuti dengan live streaming di IG GBD Pelangi Kasih dan Facebook Steve Kumendo. Ya. Sweet atau sweet. Oke. Sweet itu. Coba Ya, kekontak kasih deh. handphonenya dihadapin ke sana supaya jemaat Pelangi Kasih lihat jadi bukti-bukti. Oh, itu beda tante. Sama Om beda itu. Beda Paul. Kalau kau sama Nangis nanti Paul nangis. sama. Ngajel. Nah. Oke, ya. Oke. Perbutan. Tidak ada penyampaian yang lain, saudara. Kita segera mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Ini ada, saya lupa namanya, adiknya Sandi ya. Siapa namanya lupa? Natalia. Ya. Natalia ya. Oh, ini yang berubah ya. Kan? Ya, kita ibadah di sini ya. Oke ya. Kemudian itu temannya Devi itu lupa saya namanya. Agnes. Agnes ya, memberkati terus beribadah di GBD Pelangi Kasih. Dan berkati, mari kita berdiri saudara. Terima kasih juga saudara yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Ya, saya mengingatkan saudara yang belum mengembalikan milik Tuhan, silakan bawa di gereja atau transfer ke gembala saudara ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa yang kiranya. Pagi ini kembali kami menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan kami dapat menerima firman, memuji Tuhan, bahkan menerima perjamuan Tuhan. Kami percaya kami kembali dicas, kami kembali diberi kemampuan, kekuatan yang luar biasa untuk menjalani hari esok dan hari-hari selanjutnya. Dan kami tahu Tuhan beserta dan bersama. Berkati semua jemaat GBD Pelangi Kasih Bandung, baik yang hadir di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Bahkan seberapa banyak yang mengikuti ibadah live streaming kami. Diberkatilah saudara di rumah masing-masing, di daerah masing-masing, di kota masing-masing dengan berkat-berkat yang luar biasa. Doa kami dari Bandung, curahan berkat mengalir terus atas hidup saudara-saudara semua. Terima kasih. Anak-anak Tuhan yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang di luar kota, bahkan yang sedang pulang kampung, biarlah Tuhan juga menolong, menjaga mereka, memberkati. Kami juga berdoa buat semua keluarga-keluarga kami dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote, dijaga, diberkati, dilindungi, bahkan dibebaskan dari virus corona dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak virus-virus penyakit untuk ada di hidup kami, di tubuh kami, karena kami tahu kuasa-Mu nyata atas kami. Terima kasih. Amin. Semua anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan, berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan yang sudah mengembalikan milik Tuhan,
Biarlah Tuhan akan terus membuka tingkap langit sorga, curahkan berkat atas usaha-usaha yang mereka kerjakan, baik secara langsung membawa di sini, bahkan transfer lewat transfer ke gembala dan ke bendahara gereja kami. Kami percaya berkat Tuhan mengalir melimpah dalam hidup saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, terlebih dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, bahkan virus corona segera akan berlalu dari Indonesia. Amin. Kebebasan yang kami terus dapat rasakan dan alami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selamanya. Besok semua aktivitas umat memuliakan Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil semua yang dikerjakan. Tuhan jaga lindungi dalam perjalanan-perjalanan. Jauh dekat tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua. Mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.